Hai teman, ketemu Pratsna di Filosofi Kota, oke? Yuk teman, kita masuk ke portal dimensi antar kota. Ya, sebelum aku ajak teman belajar filosofi kota Jogja di minggu depan, aku mau ajak kalian ke dataran tinggi Dieng lebih dulu, karena kebetulan aku ke sana sebelum ke Jogja. And I think Dieng is so beautiful teman. Nah, sebelum explore Dieng, aku mau cerita pengalaman adikku ketika dia pergi ke Pegunungan Telomoyo yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Semarang. Suatu hari, adikku ke sana dengan rombongan dari tempat ibadahnya untuk berdoa di lokasi pegunungan tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun berdoa dengan tujuan membersihkan daerah tersebut dari roh-roh yang menurut mereka gak jelas. Di tengah doa mereka, adikku kesurupan teman. Ya, terserah teman-teman ya, mau percaya atau tidak. Tetapi ini terjadi pada adikku. Dan akhirnya rombongan pendoa ini jadi sibuk mengurus adikku yang kesurupan. Saat kesurupan, suara adikku, kata mereka, berubah menjadi seperti suara nenek-nenek dan berkata demikian. Kowe ngopo mrene, ngusir-ngusir aku, iki wilayahku, lungo saka kene. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, kamu ngapain kesini ngusir-ngusir aku? Ini wilayahku, pergi sana, jangan kesini. Seperti itu artinya. Dan akhirnya mereka pun pulang dan tidak jadi usir-mengusir lagi. Bagi Pratsna, ini kejadian yang lucu teman. Mengapa? Karena menurut Pratsna, kurang kerjaan melakukan itu di sebuah gunung atau pegunungan, karena itu memang rumah entitas itu tinggal. Mau nggak kita diusir dari rumah kita sendiri, padahal kita nggak ganggu siapa-siapa? Nggak mau kan teman? Lalu apa hubungannya dengan filosofi kota Pratsna? Tentu saja ada. Yuk, sebelum Pratsna jelasin hubungannya, kita explore Dieng lebih dahulu. Dieng adalah sebuah dataran tinggi vulkanik yang terletak di Jawa Tengah yang dikelilingi oleh gunung-gunung besar seperti Sindoro, Sumbing, Prau, dan Pangonan. Dan yang paling nampak dekat dan jelas ya ketika Pratsna ke sana adalah sepasang gunung kembar yang bernama Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, yang jaraknya dari Dieng sekitar 20 hingga 30 km. Secara geografis, Dieng ini berada di perbatasan Wonosobo dan Banjarnegara teman. Kata Dieng sendiri berasal dari Jawa kuno, yaitu Di Hyang, yang artinya tempat para dewa atau kawasan suci untuk leluhur. Secara budaya, Dieng dikenal dengan candi-candi Hindu abad ke-8, yaitu kompleks Candi Arjuna yang termasuk candi batu tertua di Jawa. Teman, ketika Pratsna menginjakkan kaki ke Dieng, energi yang Pratsna rasakan adalah energi sepasang leluhur agung dengan karakter maskulin dan feminin. Tetapi sebelum masuk ke refleksi berdasarkan impresiku tadi, yuk kita dengarkan dari cerita legenda setempat tentang Sindoro dan Sumbing. Jadi teman, nama Sindoro dan Sumbing itu berasal dari nama dua bersaudara yang memiliki sifat bertolak belakang. Sang kakak yang bernama Sindoro dikenal bijaksana dan tenang, sementara adiknya Sumbing nakal dan penuh amarah.
Suatu hari dua saudara ini bertarung hebat. Dan mereka tuh saling melempar batu dan tanah satu sama lain. Lalu terciptalah lembah yang sekarang dikenal sebagai dataran tinggi Dieng. Akhirnya dua bersaudara ini menjadi sadar dan mereka bertapa di puncaknya masing-masing. Dan hidup berdampingan dalam harmoni. Ya, ini hanya legenda ya teman. Tetapi dari cerita ini, Prajna menangkap ada simbolisme spiritual dan makna di baliknya. Yaitu yang pertama adalah makna keseimbangan dan persaudaraan. Gunung kembar ini menjadi simbol hubungan harmonis, namun seimbang. Meskipun mereka memiliki perbedaan karakter, tetapi tetap berdampingan dan saling menjaga. Dan yang kedua adalah simbol tubuh dan jiwa. Sosok Sindoro dipandang sebagai simbol jiwa, yaitu kestabilan emosional dan kewarasan. Sementara Sumbing yang digambarkan memiliki luka sumbing di bibirnya adalah simbol luka pada tubuh yang muncul ketika dia bertarung sebagai akibat dari perilaku destruktif dan emosi yang tak terkelola. Masyarakat lokal hingga saat ini melakukan ritual sedekah bumi, tumpengan, dan ziarah di lereng kedua gunung tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Karena Dieng yang merupakan lembah di antara Sindoro dan Sumbing dihormati sebagai tempat sakral dan netral yang diapit oleh dua kekuatan besar. Jadi, lewat legenda dan tradisi di atas, ada nilai filosofis yang kita bisa pelajari dari sejarah dataran tinggi Dieng, teman, yaitu refleksi moral yang mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk pertikaian dan saling menyerang, karena perbedaan justru saling melengkapi, seperti energi maskulin dan feminin yang saling melengkapi. Energi maskulin dan feminin yang Prajna tangkap saat menginjakkan kaki di Dieng. Dan value lainnya adalah pengendalian diri lebih berharga daripada kekuatan fisik. Karena harmoni lahir dari pengendalian diri dan Dieng menjadi simbol perdamaian antara dua kekuatan yang berbeda, yaitu maskulin dan feminin, yang diwakili oleh Gunung Sindoro dan Sumbing. Lalu, semua cerita di atas, apa hubungannya dengan pengalaman adikmu Prajna? Tentu saja ada. Nilai filosofisnya adalah hormatilah setiap kehidupan yang diadakan Tuhan di bumi. Selama entitas lain tidak mengganggumu dan menyerangmu, hormatilah keberadaan mereka di tanah yang kau pijak. Karena mereka ada sebagai bagian dari alam semesta. Dan seperti Dieng di antara Sindoro dan Sumbing, demikian pula kita di antara makhluk hidup lainnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Hiduplah dalam harmoni di antara dua perbedaan itu. Ini adalah filosofi kota kali ini yang bisa kita pelajari dari Dieng. Oke teman, kita ketemu lagi di filosofi kota di kota Jogja minggu depan ya. Dan di sana kita akan merasakan energi Jogja yang dalam impresi Prajna adalah energi wanita cantik, bijaksana, dan anggun. Oke teman, terima kasih ya sudah mengeksplor Dieng bersamaku. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.